Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Hana, apa kabar? Semoga teman-teman selalu sehat, selalu bahagia dimanapun berada. Kak Hana hadir lagi untuk nemenin kalian. Kali ini dengan pilih kartu dengan tema kejutan bahagia di akhir tahun ini, ya. Kejutan apa itu? Bukan kejutan namanya kalau sudah disebutin di awal, ya. Seperti biasa, ini adalah general reading berlaku sampai akhir tahun ini, ya. Jika resonate mungkin ini energi kamu, jika tidak mungkin ini energi untuk orang lain. So bijaksanalah dalam menyikapi hasil readingannya. Ramalan hanyalah sebuah prediksi, bukan sebuah kepastian. Tempatkan keyakinan tertinggi hanya pada Tuhan Yang Maha Esa. Anggap sebagai fun reading, sebagai hiburan, supaya kita semua selalu happy dan selalu terasa ringan energinya. Oke? Di sini sudah ada 2 deck. Silahkan teman-teman pilih. Ada deck 1 dan deck 2, ya. Silahkan teman-teman pilih. Putuskan dengan intuisi karena hal ini membutuhkan intuisi, ya. Supaya jawabannya resonate dengan kalian. Mudah-mudahan, ya. Oke, karena mulai dulu dari deck 1 dulu, ya. Yang ini disimpan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kejutan bahagia di akhir tahun ini untuk kamu yang memilih deck 1. Kejutan bahagia apa di akhir tahun ini untuk kamu yang memilih deck 1? Wow, 8 of Pentacles, ya. Oke. 8 of Cups, oke. Kejutan bahagia di akhir tahun ini untuk deck 1. Wow, Temperance. Oke. Kejutan bahagia untukmu di akhir tahun untuk yang memilih deck 1. King of Pentacles. Oke, karena ada satu lagi kejutan bahagia untuk yang memilih deck 1. Ten of Pentacles. Happy family. Oke, bottom of the decknya kita lihat. Oh my god, 7 of Swords. Oke. Kejutan bahagia apa di akhir tahun untuk kamu? Di sini ada 6 of Pentacles, ya. Ada hadiah yang tak terduga yang akan dihadirkan semesta kepada kamu. Mungkin kamu yang saat ini finansialnya tidak stabil. Sebenarnya kamu seseorang yang senang sekali berbagi bersama banyak orang. Mungkin kamu orangnya itu orang yang gak tegaan banget, ya, kalau sama orang. So, kejutan di akhir tahun untuk kamu adalah kamu akan dipertemukan dengan seseorang. Dan dia adalah seseorang yang akan bisa berbagi bersama kamu. Mungkin selama ini kamu selalu sendirian, ya. Maka kamu akan dipertemukan dengan seseorang yang akan ngajakin kamu jadian dalam sebuah hubungan yang stabil, ya. Di sini ada hubungan yang akan, ya mungkin akan ada seorang yang akan nembak kamu jadi pacarnya, atau mungkin juga ada seseorang yang akan nembak kamu untuk menjadi kekasih hatinya atau juga menjadi istrinya. Seseorang ini pernah meninggalkan kamu, namun akhirnya dia menyesal. Di sini ada 8 of Cups, ya. Dia seseorang yang pernah pergi, tapi ketika itu dia tidak pernah benar-benar pergi untuk meninggalkan kamu, tidak pernah benar-benar pergi untuk meninggalkan koneksi ini dengan kamu. Dia hanya menjeda untuk mencari ketenangan diri dulu, menarik diri untuk healing dulu, seperti itu, ya. Mungkin ketika itu sama kamu, mungkin hubungannya masih toksik, masih suka berantem, kamunya mungkin masih suka ngambek-ngambek. Dan pada akhirnya dia ngerasa, saat ini aku belum bisa untuk bersama kamu, sebaiknya aku harus pergi dulu. Namun pada akhirnya, sebenarnya dia tidak pernah ingin pergi meninggalkan kamu, karena dia tahu, kalau dia pergi meninggalkan kamu, maka dia tahu kalau kamu akan sedih sekali. Dan memang kamu pada saat itu sangat sedih sekali ketika dia meninggalkan kamu. Walaupun dia sebenarnya pergi hanya untuk menjaga hubungan ini supaya pertengkarannya supaya tidak berlarut-larut. Atau dia hanya sedang menarik diri dulu supaya dia merasa jauh lebih tenang dulu.
ya, karena percuma saat dia masih kacau, dia hadir berkomunikasi dengan kamu, juga komunikasi yang kalian dapatkan hanyalah sebuah kekecewaan, sebuah konflik ya. Oke. Dan di sini juga ada Temperance. Kejutan akhir tahun ini untuk kamu adalah berkat kesabaran kamu ya. Kamu adalah seseorang yang sangat jujur, kamu seseorang yang terus bersemangat menikmati hari-hari kamu. Mungkin kamu terus bersyukur ya akan pencapaian kamu, akan kehidupan kamu selama ini gitu. Kamu tidak pernah mencoba untuk mengeluh. Kamu seseorang yang sangat sederhana di sini. Namun kamu adalah sosok yang memiliki semangat yang kuat untuk terus melakukan banyak-banyak perubahan di dalam hidup kamu. Kamu adalah seseorang yang sangat balance, sangat seimbang ya. Jadi kejutan di akhir tahun untuk kamu, seseorang yang memang pernah pergi meninggalkan kamu, dia adalah cinta sejatinya kamu. Dia adalah soulmate-nya kamu. Ya, dia akan datang kembali untuk menjalin satu hubungan, untuk menawarkan suatu hubungan bersama kamu. Dan dia saat ini sudah menjadi seseorang yang jauh lebih mapan, jauh lebih stabil ya, karena di sini ada King of Pentacles. Mungkin secara karir dan finansial saat ini dia sudah oke, sudah siap dan sudah settle. Makanya dia di akhir tahun ini dia akan datang kepada kamu. Dia juga sudah menjadi seseorang yang jauh lebih bijaksana dan lebih dewasa secara pola pikirnya. Dan dia sudah mempertimbangkan ini, bahwa kamu adalah seseorang yang ingin dituju olehnya. Dia ingin berbahagia bersama kamu. Ten of Pentacles ya. Ada kestabilan, ada kebahagiaan, dan semua yang dia dapatkan adalah hasil kerja kerasnya dia. Dia ingin sekali mempunyai hubungan bersama kamu supaya kamu menjadi pelengkap hidupnya dia ya. Karena mungkin selama ini dia merasa sudah mempunyai sesuatu, mempunyai segala apa yang menjadi pencapaiannya selama ini, namun dia merasa tidak lengkap jika tidak ada kamu di hidupnya. Ya, kamu adalah kesempurnaan hidupnya dia. Dan dia merasa jika bersanding dengan kamu, maka dia merasa menjadi seseorang yang benar-benar makmur luar dan dalam ya, secara finansial stabil, secara karir juga oke, dan secara pasangan dia mendapatkan kamu adalah memang sosok yang sangat diinginkannya sudah sejak lama. Dan juga di sini ada Seven of Swords dan ada Five of Swords. Pada saat itu ya, dia adalah seseorang yang pernah menyerah untuk memperjuangkan kamu. Mungkin sebab ada pengaruh omongan dari salah satu temannya, atau pengaruh omongan dari orang-orang yang membicarakan tentang kamu ya, mungkin yang ngegosipin kamu gitu. Pada saat itu dia mungkin mendengar berita yang tidak enak ya tentang diri kamu, sehingga entah kamu atau dia pada saat itu kalian mengubah arah. Mungkin kamu yang meninggalkan dia karena dia sedang berkomitmen dengan seseorang yang lain, atau mungkin memang dia pada saat itu menginginkan kamu tapi masih punya komitmen dengan seseorang yang lain, lalu dia sulit mengambil keputusan dan akhirnya dia yang meninggalkan hubungan. Namun ketika dia meninggalkan hubungan bersama kamu, itu bukanlah sesuatu yang diinginkannya. Setelah dia menjauh dari kamu, dia merasa menyesal, merasa hubungan dengan kamu ini belum selesai, belum usai, masih ada sesuatu yang ingin dia perbaiki. Dan di sini dia ada The Magician. Dia adalah seseorang yang sangat pintar, seseorang yang sukses ya. Bahkan dia juga akan melakukan berbagai cara supaya bisa mendapatkan hati kamu kembali. Dia akan memberikan sebuah komunikasi kembali dengan kamu. Dia tidak ingin kamu bersama orang yang lain di sini ya. Dia benar-benar akan bergerak dengan cepat untuk memberikan komunikasi kepada kamu, dan ya mungkin dengan berbagai intrik ya, dia akan datang untuk menaklukkan kamu dengan segala cara akan dia lakukan, karena dia sudah tahu kalau kamu adalah sumber kebahagiaannya dia. Oke, lalu kita lihat apa kata Romance Angel untuk kamu yang memilih pada nomor 1. Kejutan akhir tahun untuk kamu, deck 1. Kejutan akhir tahun untuk kamu, deck 1. Soulmate. Yes, this is your soulmate.
kejutan untuk kamu, untuk yang memilih deck 1, maka kamu akan segera bertemu dengan soulmate ya, atau pasangan sejatinya kamu, pasangan yang benar-benar memang dia adalah soulmate-nya kamu, yang sudah ditakdirkan oleh semesta untuk kamu. Trust. Akhirnya kamu akan mempercayai ya hal ini, bahwa selama ini orang yang memang terkoneksi dengan kamu, orang yang selalu kamu ingat, orang yang selalu kamu manifestasikan dalam doa, dan pada akhirnya dia adalah seseorang yang akan datang. You deserve it. Yes. Kejutan akhir tahun untuk kamu adalah kamu bakal kedatangan soulmate kamu. Memang seseorang yang sudah mapan, sudah stabil. Yes, di sini adalah Temperance, juga cinta sejati. Di sini juga soulmate. Dan dia akan datang dengan cepat ke arah kamu. Dia sudah siap untuk bisa berbahagia dengan kamu. Mungkin untuk kamu yang memilih playlist nomor 1, kejutan di akhir tahun, kamu bakal dilamar oleh soulmate-nya kamu. Oke, semoga ini adalah pesan yang sangat membuat kamu bahagia. Saya juga yang reading sangat berbahagia. Oke, itu saja untuk kamu yang memilih file nomor 1. See you next reading. Bye-bye. Halo, untuk kamu yang memilih file nomor 2. Kejutan akhir tahun untuk kamu. Kejutan bahagia di akhir tahun untuk kamu. Untuk deck 2. Kejutan bahagia akhir tahun untuk kamu apa ya? Mari kita lihat. Kejutan akhir tahun untuk deck 2. Mari kita lihat. Knight of Pentacles, oke. The Empress, oke. The Lovers, oke. Seven of Swords ya. Seven of Swords. Dan kejutan akhir tahun untukmu pile 2, deck 2. Oke. Eight of Pentacles. Bottom of the decknya ada King of Swords. Oke. King of Swords. Oke, kejutan bahagia di akhir tahun untuk kamu adalah, di sini ada Knight of Pentacles ya. Untuk kamu ya, kejutan di akhir tahun. Di sini kamu memikirkan maskulinnya kamu. Dia seseorang yang lebih muda sedikit dari kamu usianya. Dia adalah Knight of Pentacles ya. Dia seorang maskulin yang kamu menunggu dia. Tapi kok dia nggak datang-datang gitu ya. Namun kamu kok punya keyakinan kalau dia tuh sebenarnya memikirkan kamu juga gitu. Namun Knight of Pentacles ini adalah energi yang sangat slow, energi yang sangat pelan. Tapi yakinlah, seseorang ini dia akan bergerak maju ke arah kamu. Jadi maskulinnya kamu ini lagi OTW ya ke arah kamu. Karena apa? Karena kamu adalah the Empress-nya dia. Kamu adalah seseorang yang mempunyai cinta yang tulus, dan dia merasa bersama kamu adalah tujuan dia ke depannya, dan dia merasa tidak ingin menyerah untuk mendapatkan kamu, karena kamu adalah the Empress-nya dia. Kamu adalah seseorang, mungkin ada sebagian di antara kamu yang single parent ya, atau juga mungkin dia ngerasa kalau kamu adalah wanita tercantik di antara beberapa wanita yang pernah dia temui sebelum kamu. Mungkin bukan cantik secara visual, tapi mungkin kamu adalah memiliki segala hal yang memang dia inginkan. Mungkin secara visual kamu cantik, kamu menarik, good looking, dan bisa jadi juga mungkin kamu juga orang yang jujur, penyayang, penuh kasih gitu ya. Kamu mother figure gitu. Kamu membawa kualitas positif untuk hidup dia, dan dia menyadari kalau kamu adalah the lovers-nya dia, cinta sejatinya dia. So saat ini dia sudah memutuskan untuk berjalan ke arah kamu ya, karena dia tahu kalau kamu adalah cinta sejatinya dia. Dia sudah nggak ego lagi, dia sudah berdamai, dia sudah sinkron antara logika dan hati, dan antara logika dan perasaannya dia. Dia mengakui kalau selama ini
dia penuh dengan kepalsuan, penuh dengan keegoisan ya. Keegoisannya itu ternyata jadi bumerang untuk dirinya sendiri dan itu membuat dia sangat tidak bahagia ya. Karena di sini ada Seven of Swords. Seven of Swords ini pada akhirnya dia sudah tahu kalau kamu adalah cinta sejatinya dia, kalau kamu adalah the empress-nya dia. Dia akhirnya harus memilih dan harus berani untuk mengambil sebuah keputusan di dalam hidupnya dia ya. Dan mungkin sebelumnya dia mempertimbangkan sesuatu ini sudah cukup lama, namun pada akhirnya pilihannya adalah kepadamu. Dia sudah tidak ingin lagi mengikuti egonya, mengikuti pride-nya ya. Dia sudah mengakui kalau di sini kamu adalah seseorang yang akan mencintai dia dengan tulus. Nah, memang dia membutuhkan seorang pasangan yang benar-benar mencintai dia sepenuh hati, dan itu ada pada kamu. Dimana kamu mungkin berbeda dari orang-orang yang sebelumnya, dimana dia selalu menemukan orang-orang tuh mungkin mencintai dia tapi ada maunya gitu ya. Tapi ketika dia bersama kamu, dia merasa cinta kamu ini tulus tanpa syarat. Seperti seolah-olah kamu itu mencintai dia tuh benar-benar tulus dari dalam hati kamu, bukan karena sesuatu yang dia punya, bukan karena hartanya atau materinya ya, atau juga mungkin kamu melihat karirnya, bukan seperti itu ya. Dan di sini ada Eight of Pentacles ya. Eight of Pentacles. Dia seperti ingin mempersiapkan diri ya untuk memulai sesuatu bersama kamu. Sepertinya dia sudah mempersiapkan segala sesuatu itu untuk kamu. Dia sudah bekerja keras ya, dia udah mencoba mencari peluang-peluang baru untuk mendapatkan sisi finansial yang jauh lebih stabil lagi. Dia banyak belajar sesuatu hal dari kamu, dan saya yakin dia sudah mencapai itu. Itulah kenapa di sini ada Eight of Pentacles, di mana dia sudah siap untuk memulai sesuatu hal baru bersama kamu di sini ya. So, kejutan bahagia di akhir tahun untuk file 1 dan file 2 adalah kejutan tentang kebahagiaan, relationship ya. Dan di sini ada King of Swords. Wow, King of Swords, King of Pentacles. Oke. Mungkin dia sudah pernah merasa tersakiti, pernah merasa trauma di masa lalu, sehingga dia datang kepada kamu. Dia memperhatikan kamu dulu nih dari jauh. Apakah kamu masih marah sama dia? Apakah kamu masih mempunyai perasaan yang sama kepada dia ya? Dan dia benar-benar merasa menyesal pernah membuat kamu tersakiti, pernah membuat kamu mungkin menangis ya, atau pernah melukai hati kamu. Dan di sini dia memperhatikan kamu. Apakah saat ini kamu masih marah kepada dia, ataukah kamu sudah memaafkan dia? Dia sedang mencari cara, bagaimana caranya supaya dia datang kepada kamu dengan baik ya. Dan dia akan membawa sesuatu untuk kamu, King of Pentacles. Dia sudah tahu bagaimana cara membahagiakan kamu, dan mungkin dia akan memberikan sesuatu untuk kamu yang membuat kamu tuh kayak wow, kamu akan kaget banget. Karena kejutan bahagia di akhir tahun ini, seseorang yang akan membawa cinta dan ingin mengajak kamu berkomitmen. Mungkin dia seperti sudah mempersiapkan sesuatu yang akan dia berikan kepada kamu ya. Kejutan bahagia untuk deck 2 di akhir tahun. Kejutan bahagia untuk deck 2 di akhir tahun. New love. Oke. A new person has stirred your romantic feelings. Kamu akan kedatangan seseorang yang orang baru ini akan membangkitkan perasaan romantis kamu kembali. Mungkin kamu yang selama ini sudah beku, sudah tidak mau berharap apapun, dan ini akan menjadi cinta baru kamu ya. Gak tahu ini orang baru atau orang lama. Yang jelas di sini dia akan menjadi developersnya kamu dan akan menjadi cinta baru untuk kamu di akhir tahun 2021. Kejutan bahagia di akhir tahun 2021 untuk deck 2. Oke.
retreat. It's time to disconnect from the world. Mungkin dia adalah seseorang yang pernah memutuskan hubungan dengan kamu ya, namun pada akhirnya dia datang membawa energi cinta yang baru. Dia sudah menjadi versi terbaiknya. Oke, berarti ini ada sebagian yang orang baru dan ada sebagian yang orang lama yang datang kembali, karena di sini ada Knight of Pentacles tadi ya. Oke. Jadi di grup ini saya menemukan dua, ada yang orang baru dan juga ada yang orang lama, namun dia datang dengan versi terbaru. Kejutan bahagia di akhir tahun untuk kamu yang memilih deck 2. Finance and career. Financial issue are a factor in your love life right now. Oke, jadi saat ini ya, hubungan kalian masih separation. Kenapa? Karena ada kendala keuangan ya, ada faktor finansial ya, yang saat ini berpengaruh dalam kehidupan cinta kalian. Mungkin memang karena saat ini situasi lagi pandemi ya, mungkin usahanya yang sedang berjalan kurang baik ya, atau mungkin memang lagi ya dalam karirnya mungkin dia sedang tidak bisa kemana-mana atau sedang stuck ya. Memang lagi PPKM di mana-mana. Oke. Kejutan bahagia di akhir tahun untuk kamu yang memilih deck 2. Apakah itu? Oke, di tengah perbedaan, entah apapun perbedaan itu, namun seseorang ini dia pada akhirnya akan maju ke arah kamu. Kejutan bahagia di akhir tahun untuk kamu yang memilih deck 2. Oke, Undisquieted Love. Dia adalah seseorang yang pada masa itu membuat kamu merasa tidak dicintai. Kamu merasa orang ini seperti menolak kamu, seperti tidak memberikan sinyal kalau dia juga mencintai kamu ya. Dan pada saat itu kamu merasa sedih sekali di sini. Tidak ada chemistry yang membuat hubungan kalian ini pada saat itu bertahan, dan sebab adanya perbedaan yang signifikan, entah ini perbedaan jarak ya, perbedaan status sosial atau karir mungkin, atau juga mungkin beda negara, beda kota mungkin ya, dan itu yang membuat hubungan kalian ini pada saat itu tidak cukup untuk berjalan. Mungkin komunikasi yang on off, atau mungkin juga penyebabnya adalah faktor keuangan. Mungkin si dianya pada saat itu mungkin situasi ekonominya lagi sedang tidak baik-baik saja. Dan itu yang membuat hubungan kalian pada saat itu terjeda. Dan kalian merasa benar-benar sangat sedih, sangat kecewa, merasa orang ini tidak memperjuangkan kamu, merasa orang ini tidak mencintai kamu. Namun pada akhirnya, bottom of the deck-nya ada This could be the one. You already met the romantic partner, you see, ya. Pada akhirnya, dia mengakui kalau kamu adalah the one-nya, dan dia merasa bertemu dengan kamu adalah pasangan yang memang selama ini dia cari di dalam hidupnya. Oke, itu saja untuk kamu yang memilih deck 2. Semoga ini resonate untuk kamu. Oke, see you next reading. Bye-bye.